Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Hari ini kita akan ngebahas ini ya, pilihan saham yang sudah dipilih sama teman-teman di sini. Ini ada 5 saham teratas, itu ada BRIS, kemudian ada Antam, kemudian ada WSKT, ada INKP, dan yang terakhir ada BBKP. Wah, ini cukup banyak sekali ya. Untuk yang memilih BRIS itu sekitar 72 orang. Nah, mudah-mudahan pilihan ini menjadi acuan kita di trading di minggu ini ya, di tanggal 23 November sampai hari Jumat nanti ya. Nah, sebelum kita akan ke saham-saham yang pilihan tadi, kita coba untuk komposit dulu ya, untuk IHSG. IHSG untuk hari Senin besok, kalau kita melihat candle per hari Jumat kemarin, itu ada indikasi bahwa hari Senin IHSG akan koreksi ya. Karena di sini terlihat pada candle penutupan di hari Jumat itu close-nya itu di 5.571. Oke, kalau secara tren IHSG memang cenderung masih uptrend ya. Karena posisi dari moving average itu sendiri dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar itu posisinya berurutan uptrend. Dan posisi close kemarin komposit juga atau IHSG itu close masih di atas moving average 5 hari gitu ya. Dan artinya IHSG itu kalaupun terjadi koreksi sehat selama masih di atas MA5, IHSG cenderung akan bisa naik kembali gitu ya. Tapi memang bagi yang trader harian itu waspada ya di hari Senin besok ya, atau di hari Senin ini nih kalau misalkan teman-teman yang ngebuka videonya di hari Senin ya. Karena di sini kita ngelihat bahwa penutupan kemarin itu hampir sama atau hampir mendekati dengan candle yang ini. Yang sebelumnya terjadi di bulan September yang lalu. Bulan September eh, tahun tahun ini ya, masih tahun ini. Bulan September kemarin itu awal mulanya IHSG koreksi di September, kemudian di Oktober dan November kembali rally ya. Kita lihat di sini candlenya hampir mirip-mirip ya. Karena kejadian sebelumnya, statistik atau histori sebelumnya, IHSG mengalami penguatan. Ya, meskipun terjadi koreksi di candle yang ini, tapi IHSG cenderung tetap eh, strong ya. Dia tetap strong untuk naik. Karena memang posisi dari moving average itu sendiri dia posisinya uptrend. Nah, ketika sudah terjadi candle penutupan merah di hari itu ya, besoknya IHSG cenderung turun dan membuat candle merah panjang. Dan artinya memang adanya kepanikan market terhadap kondisi IHSG yang memang cenderung sudah beberapa hari mengalami penguatan. Nah, tapi di sini tidak perlu dikhawatirkan ya, karena memang bagi yang masih punya cash lebih banyak, ya mungkin untuk hari Senin ini bisa wait and see atau melihat potensi saham-saham yang memang dia cenderung cepat recover dari titik low-nya ya. Tapi perlu kita ingat ya, IHSG juga di sini dia punya gap ya yang memang belum bisa ditutup dalam waktu dekat ini, dan mungkin jika kita ngelihat eh, bu- sebentar lagi akan menghadapi bulan Desember yang memang identiknya akan window dressing ya, apalagi akan awal tahun, kuartal pertama di tahun baru ya di 2021, dan biasanya itu terjadi penguatan market ya. Memang cenderung saham-saham yang memang related atau yang memang terkait dengan window dressing biasanya cenderung akan mengangkat dari IHSG itu sendiri. Biasanya seperti itu. Tapi tidak tahu ya dengan posisi kondisi ekonomi saat ini apakah memang window dressing akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya ataukah tidak. Kita sebagai pengamat market atau memang kita trading harian atau kita sebagai investor jangka pendek di bursa, kita layaknya
memperhatikan kondisi dari pergerakan harian. Itu untuk IHSG ya. Jadi kalau misalkan hari Senin koreksi jangan terlalu panik ya. Karena memang ini ada indikasi candle shooting star namanya. Ini candle shooting star ini terjadi apabila sebelumnya candle mengalami kenaikan atau harga mengalami kenaikan kemudian muncul candle seperti ini harus waspada ya, minimal kita tahulah oh ini akan koreksi gitu ya. Oke, itu untuk IHSG ya. Kemudian kita akan ke saham yang pertama itu ada Antam. Nah, ini Antam sebanyak oh salah. BRIS ya, sorry. Iya, BRIS yang paling banyak nih. Ada sekitar 72 orang. Nah, yang pertama itu adalah tren ya. Untuk BRIS ini sendiri, tren jangka pendek itu di time frame harian itu uptrend ya. Posisi MA5 di atas, 20 di tengah, 60 di bawah. Jadi ini untuk BRIS ini kalau secara tren masih aman. Nah, teman-teman kalau misalkan punya posisi gitu ya di atas 1350 gitu ya. Alangkah baiknya teman-teman harus pasang kekhawatiran ya. Ibaratnya pasang resiko minimal terdekat itu di 1000 di sini nih. Di 1281. Jadi ada support kuat di 1281 atau di 1280. Jika support itu dia berhasil breakdown ya, artinya dia jebol support ya. Dia kemungkinan akan menuju area support selanjutnya di 1175 gitu ya. Jadi support satunya di 1280, kemudian support duanya di 1175. Nah, jika kondisi support duanya itu jebol, kemungkinan memang BRIS ini karena memang punya utang gap ya. Jadi kemungkinan dia akan nutup gap di 1120. Itu ya. Jadi paling range turunnya maksimal banget sampai situ. Kalau misalkan yang punya harga di atas 1350 silakan pertimbangkan apakah memang kalau punya cash lagi silakan average down ketika mengalami koreksi yang cukup lumayan atau minimal mendekati MA20-nya. Silahkan teman-teman ambil untuk average down. Karena candle kemarin koreksi juga kenapa? Karena candle sebelumnya seperti yang saya sebutkan tadi di IHSG ada candle semacam shooting star ya, tapi ini doji tapi tailnya panjang ke atas dan candle ini terjadi ketika beberapa hari sebelumnya candlenya bergerak naik, kemudian muncul candle merah ini. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan eh, saham yang beberapa hari terakhir dia naik, kemudian muncul candle yang seperti ini itu harus waspada ya. Itu untuk tren dari BRIS untuk jangka pendeknya di daily-nya dia masih uptrend dan koreksinya masih dikatakan koreksi sehat. Yang belum punya barang silahkan antri pertama di 1300 atau di 1280. Mudah-mudahan hari Senin besok bisa dapat barangnya, kemudian setelah itu dia mantul support 1 di 1280. Jika memang mau menggunakan strategi money management, silakan pembelian 2 kali di 1280 dan di 1175. Itu ya untuk tren daily-nya. Kemudian kalau misalkan kita ngelihat tren jangka menengah gitu ya atau swing mingguan, dia cukup bagus juga ya karena trennya juga uptrend 5, 20, 60. Kemudian posisi di atas MA5 dan di sini juga kita ngelihat MA5-nya berada di posisi 1260. Jadi selama di weekly, nah jika hari Jumat besok dia masih berada di atas 1260, teman-teman masih bisa hold. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Kemudian selanjutnya itu ada Antam. Antam ini terpilih sebanyak 49 orang memilih saham Antam. Nah, ini untuk saham Antam ya. Yang pertama hal yang akan kita bahas adalah tren. Nah, untuk dari Antam ini sendiri, trennya itu uptrend ya. Jadi posisinya uptrend, MA5 di atas, 20 di tengah, 60 di bawah. Tapi di sini kita harus ngelihat pergerakan secara jangka pendek Antam itu ada di 1240 sampai dengan
11.35. Kemudian mempunyai titik di sini titik support yang lainnya itu ada di 1.100, sebetulnya 1.180 ya. Nah ini 1.185. Nah, Antam kali ini sudah mendekati area support 1.185 dan dia kemarin gagal tembus resisten 12.50. Karena gagal dan akhirnya dia koreksi ya. Itu. Jadi kemungkinan besok kalaupun memang terjadi koreksi, Antam akan cepat recovery karena kenapa? Yang pertama itu ada info penting ya karena memang terkait dengan kondisi harga nikel juga yang plus 2 sekian persen ya. Kemudian goldnya juga hijau. Kemudian ada berita lainnya tentang holding yang baterai itu ya, yang mobil listrik itu masih hangat. Dan tentunya kemarin koreksi yang begitu tajam juga untuk saham Antam koreksinya tidak terlalu signifikan ya. Karena memang kalau saya lihat emang ada unsur kesengajaan menahan harga Antam itu sendiri. Nah, ini bagi yang belum punya barang akan jadi kesempatan yang cukup menarik ya. Jadi teman-teman silakan antri di area 11.85 untuk yang belum punya karena di situ ada area support terdekatnya. Nah, kemudian jika support itu gagal bertahan atau misalkan dia jebol di bawah 1.185, teman-teman harus batasi area di bawah 1.150. Nah, ini adalah area terkuat, area paling kuat gitu ya di titik low-nya, di titik low jangka pendeknya, di lembah terakhirnya. Jika lembah itu berhasil breakdown, maka dia akan membentuk low terbaru dan itu sangat berbahaya. Jadi patokan kita ada dua di 1.185 dan di 1.150. Yang punya barang itu akan menjadi menarik dan yang masih punya barang silakan bisa average down di sana atau kurangi porsi besok dan ketika koreksi silakan bisa masuk lagi. Nah, itu untuk tren jangka pendeknya. Kemudian kita lihat secara jangka menengahnya atau swing juga cukup bagus ya. Karena trennya masih uptrend juga sama dan kemarin ngebentuk candle mingguannya itu posisinya ya ini ngebentuk semacam shooting star, kemungkinan akan ada indikasi koreksi. Nah, batasan koreksinya kita batasin aja selama di atas moving average 5 hari boleh saja tetap ditahan. Tapi kalau misalkan sudah di bawah MA5 secara swing itu kurang menarik sepertinya karena secara daily-nya juga trennya sudah patah gitu ya. Jadi untuk yang weekly kita lihat dan kita batasin di MA5-nya itu sekitar harga 1.130. Jadi seperti itu ya. Itu untuk saham Antam, tapi ini menarik sih sebetulnya untuk saham Antam ini sebetulnya banyak news-news yang positif ya di sini dan banyak juga yang berharap harga Antam ini kembali di atas harga IPO-nya dulu di atas 1.400. Mudah-mudahan bisa terwujud ya dalam waktu dekat ini dan pekan depan atau di hari Senin sampai Jumat di minggu terakhir bulan November ini semoga aja ada info baik gitu ya, info positif untuk saham Antam, Tins dan yang lainnya. Oke, itu untuk saham Antam ya. Jadi silakan teman-teman berasumsi ataupun memang mengawal masing-masing yang dipunya di area-area tadi yang sudah saya sebutkan. Oke. Untuk selanjutnya pilihan saham yang ketiga itu ada saham WSKT ya. Oke, untuk WSKT nah, ini untuk WSKT memang akhir-akhir ini cenderung ini ya, tren dari beberapa saham di jangka pendek di daily itu udah mengindikasikan dia sudah uptrend ya. Tapi sebetulnya belum tentu di posisi weekly dengan monthly-nya gitu ya, dengan bulanannya ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan saham uptrend di time frame daily ya belum tentu di weekly sama di bulanannya dia sudah uptrend juga gitu. Tapi kalau misalkan di bulanannya dan di weekly-nya dia sudah uptrend, otomatis di daily-nya juga uptrend. Jadi jangan sampai kebalik ya. Nah, ini untuk WSKT secara tren jangka pendek itu dia uptrend ya karena posisi 5, 20, 60-nya berurutan. Kemudian saat ini juga
pergerakan harganya mencoba bertahan di atas MA5. Jadi, ini cukup kuat ya. Tapi kalau misalkan saya sih, sepertinya ini akan ada koreksi ya. Kita bisa batasin saja area support resistennya nih, bagi teman-teman yang memang belum bisa menentukan area support resisten, silakan ini ada support di 1025. Nah, 1025 kemarin juga sudah, eee, ini ya tersentuh ya di 1025, tapi memang dia close-nya juga 1025 ya. Nah, close-nya di 1025 dan itu menandakan bahwa, posisi MA5 itu cukup kuat untuk bisa menahan pergerakan saham WSKT ini gitu ya. Jadi kalau misalkan besok nih ataupun hari ini nih, hari Senin, dia closing-nya ijo, teman-teman pokoknya yang punya barang bisa di-hold ya. Karena itu merupakan indikasi sinyal reversal setelah mengalami koreksi yang cukup tajam gitu ya. Nah, di sini tapi teman-teman tetap harus waspada, area supportnya itu ada di 1025, kemudian ada support keduanya itu di 950 gitu ya. Jadi kalau misalkan besok nih atau hari ini nih, hari Senin, dia berhasil breakdown di bawah 1025, itu sudah otomatis pasti akan mengejar support selanjutnya di 950. Dan teman-teman bagi yang belum punya barang bisa melakukan money management ya dengan piramida dan bisa antri di dua harga ya. Yang pertama bisa di 1025 di harga close kemarin karena itu merupakan support terdekatnya juga. Kemudian setelah itu jika ya, jika dia berhasil breakdown baru teman-teman bisa average down kembali. Tapi kalau tidak, mending dibiarkan saja dan sisa cash yang ada itu kita gunakan untuk keperluan saham lainnya gitu ya. Jadi jangan dipaksakan untuk average down di suatu saham ketika memang, posisi daripada pergerakan harga sahamnya itu masih tertahan di area gitu ya. Kayak seperti ini nih, saat ini WSKT itu mencoba untuk bergerak di area 950 dan 1025 gitu ya. Jadi kalau misalkan, eee, ada suatu saham koreksi dan dia masih di atas support ya jangan dulu di average down ya. Jadi biarkan dulu kira-kira sinyal reversalnya ada atau enggak gitu. Kalau ada ya boleh average down, kalau enggak yang mending dibiarin saja atau bisa mengambil cut loss gitu ya, atau di stop loss. Nah itu untuk tren jangka pendeknya untuk waskita itu cukup bagus ya, masih uptrend. Nah itu silakan teman-teman waspadai di support resisten di hariannya itu di 950 dan 1025. Jadi kalau misalkan besok atau hari ini Senin dikasih koreksi di bawah 1000, teman-teman bisa beli dan batasin stop loss di bawah 950 itu ya. Nah, ini untuk weekly-nya kita melihat ini cukup menarik juga karena terjadi lonjakan value, lonjakan volume, kemudian di sini juga kita lihat candle-nya cenderung positif ya, dia selalu hijau mengalami kenaikan. Nah, alangkah baiknya memang benar di weekly besok itu si WSKT ini dia berhasil close di atas 1085 gitu ya. Jadi silakan batasin di 1085. Jika resisten itu breakout maka akan ada tim lain yang bakal menyerang sahamnya gitu atau menaikkan sahamnya atau ikut-ikutan ya yang buy on breakout gitu ya. Jadi silakan teman-teman minimalisir resiko sendiri. Tadi areanya sudah dikasih tahu, teman-teman harus ngapain dan harus bagaimana ketika ketika suatu harga saham itu akan bergerak ke bawah ataupun ke atas. Oke, itu untuk WSKT ya. Yang kemudian yang keempat itu ada INKP. Nah, ini emiten kertas ini menarik ya karena menurut saya kalau saya berselancar di Telegram, di grup-grup Telegram itu hampir sepi nih yang ngebahas INKP gitu ya. Ya mudah-mudahan sih INKP ini muncul sinyal ya karena saat ini INKP ini dia masih bergerak di area 9.900-an ya sampai dengan di 8578. Nah, ini tinggal dikit lagi nih menyentuh area support terdekat di 8.500, di 8.570-an ya. Jadi jangan sampai
pergerakan saham INKP itu besok breakdown di bawah di bawah harga 8.578 atau 8.600 gitu ya. Jadi untuk INKP silahkan secara tren sih, oh iya sorry ini daily ya. Secara tren daily memang dia sudah patah ya. Secara tren daily dia sudah patah dan dia ngebentuk per posisi kemarin hari Jumat dia ngebentuk candle-nya semacam ini ya, semacam doji tapi semacam shooting star tapi berada di bawah. Biasanya sih munculnya candle seperti ini itu ada tanda reversal ya. Dalam artian memang ibaratnya udahlah ini saham INKP ini koreksinya sudah berhari-hari kok, sudah lama gitu ya. Sudah beberapa candle kalau kita lihat di sini dan dia kemarin muncul sinyal, semoga memang benar itu sinyal reversal daripada saham INKP itu sendiri ya. Nah, apalagi kan untuk saham-saham farmasi sebetulnya bisa diuntungkan dari news-news ini ya, dari news-news vaksin gitu ya. Jadi biasanya dia kalau kena gitu ya, biasanya naiknya cukup lumayan gitu ya. Nah, ini untuk INKP secara daily memang trennya udah acak-acakan ya, jadi bukan lagi uptrend. Jadi memang pergerakan sahamnya ya begitu karena memang tidak uptrend. Nah, untuk pergerakan sekarang untuk INKP ini sendiri berada di area 9.525, kemudian ada di bawahnya itu di 8.660 atau 8.578. Nah, itu untuk daily-nya support resistennya sekarang sudah tahu, silakan bisa dipraktekkan seperti apa dan untuk agro sih sebetulnya ada sinyal reversal ya. Untuk saham INKP itu ada sinyal reversal. Mudah-mudahan memang di pekan ini, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini ada muncul sinyal reversal dari saham Antam dan INKP ya, dari saham INKP terutama ya. Mudah-mudahan ini benar-benar sinyal reversalnya gitu ya untuk saham INKP. Nah, ini untuk yang weekly kita lihat secara tren weekly-nya dia sudah uptrend ya, secara weekly formasi moving average-nya bisa kelihatan. Tapi memang pergerakan saat ini dia untuk INKP itu berada di posisi 8.600 ke 9.900. Jadi catat saja di area-area tersebut. Jadi kalau misalkan amannya kalau sekarang punya barang selama masih di atas 8.500, teman-teman yang pegang punya barang INKP bisa hold, dan bagi yang belum, jika menuju area support terbaru silahkan mencoba melakukan spekulasi buy di saham INKP gitu ya. Itu untuk weekly-nya juga udah oke. Berarti kalau misalkan weekly oke, ya selama minggu depan dia masih naik gitu ya dan candlenya masih hijau bisa di hold ya. Oke, itu untuk INKP. Yang keempat, kemudian yang terakhir ada BBKP ya. Ini untuk saham BBKP banyak yang mengira akan sama seperti Bank Permata ya, karena akuisisinya itu sama ya. Untuk Bank Permata juga kan corporate action-nya juga kan diakuisisi di ini ya, diakuisisi sama bank apa gitu. Nah, untuk Bukopin ini sama Kokmin ya. Jadi banyak yang nyangka skemanya akan sama dengan Bank Permata gitu ya. Tapi ya entahlah siapa yang tahu ya. Kita hanya bisa memantau dari pergerakan harga atau dari market itu sendiri. Nah, untuk BBKP kalau misalkan kita ngelihat secara trend daily ya, secara trend daily ini juga sudah bisa dikatakan bahwa BBKP ini adalah uptrend. Posisi moving average-nya 5, 20, 60-nya berurutan dari atas ke bawah. Kemudian posisi pergerakan support resisten di daily-nya saat ini dia bergerak di area, nah untungnya sih ya, untungnya dia close di atas 274 ya. Ini close-nya, oh sorry. High-nya 274. Nah, ini untuk saham Bukopin kebetulan ada support terdekatnya itu di 272 ya.
ada supportnya di 272, kemudian support terakhir itu ada di 268. Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya barang, untuk yang punya barang BBKP ya silakan aja di hold gitu ya. Tapi batasan resikonya tetap sesuai yang tadi saya utarakan ya. Jadi ada di area supportnya itu, support barunya itu di area BBKP itu berapa ya ini? 266 gitu ya. Jadi selama di atas 266 silahkan, dan kemungkinan memang BBKP itu besok bisa terjadi koreksi ya, karena yang pertama candlenya berwarna merah, kemudian yang kedua eh, ini semacam shooting star juga sih. Jadi kita ngelihat polanya juga nih untuk BBKP ya. Kalau misalkan ada yang seperti ini gitu ya, ada yang seperti ini pasti besoknya akan koreksi dulu gitu ya. Atau misalkan jika terjadi candle panjang dari beberapa hari, kemudian eh, besoknya biasanya sih untuk BBKP itu sangat jarang sekali untuk bisa konsisten tetap bisa naik minimal 2 atau 3%. Tapi kemungkinannya kecil karena historinya tidak seperti itu untuk saham Bank Bukopin ini. Nah, sekarang kita ngelihat secara weekly. Kita ngelihat secara weekly untuk saham BMTR ini oke ya, untuk weekly juga dia uptrend posisi 5, 20, 60-nya. Nah, untuk secara weekly tetap teman-teman harus pasang jaga-jaga ya. Kita ngelihat bahwa ada area resisten itu di 312, kemudian di area supportnya itu di 197, dan harga saat ini untuk BBKP itu adalah 272. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang punya barang BBKP, average-nya berapa dulu nih? Oh, kayaknya untuk BBKP ini harusnya punya average-nya di bawah harga sekarang ya. Jadi mudah-mudahan sih ketika memang dia naik ya kita bisa nahannya gitu ya. Jadi kita bisa nahan selama masih di atas MA5 ya udah di hold. Nah, tapi kita lihat di BBKP ya, kalau yang memang mau swing kita ngelihat nanti di hari Jumat minggu depan dia closingnya di mana dan candlenya ngebentuk seperti apa gitu ya. Nah, ini juga untuk saham BBKP ini potensi untuk bisa naik di atas 318. Jadi seperti itu ya. Oke, itu saham pilihan teman-teman semua ya, ada 5. Tadi ada yang pertama itu ada BRIS, kemudian yang kedua ada Antam, kemudian yang ketiga ada WSKT, yang keempat ada INKP, yang kelima ada BBKP. Nah, untuk yang lainnya yang belum terekspos ya di sini, yang belum saya jabarkan itu ada beberapa ya, ada Sril, Bestins dan yang lainnya. Nah, ini silakan aja kalau misalkan mau dijadikan sebagai acuan trading di minggu ini ya, di hari Senin tanggal 23 November 2020 dan kedepannya ya, 5 hari kedepannya sampai hari Jumat. Mudah-mudahan bisa jadi panduan teman-teman semua untuk memfilter saham-saham yang memang dia bisa konsisten. Oke, paling itu saja ya yang bisa saya sebutkan dan yang bisa saya analisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau berkenan silakan tonton ya sampai habis ya, dari awal sampai akhir, kemudian setelah itu like and subscribe. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.